Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemahaman tentang hemodialisis. Ya, mungkin kita sering mengenal istilah hemodialisis atau yang populer disebut dengan cuci darah. Tapi sebenarnya hemodialisis itu berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Hemo itu berarti darah, kemudian dialisis itu berarti memisahkan atau membersihkan. Nah, poinnya di sini hemodialisis itu merupakan usaha atau tindakan membersihkan darah dari bahan-bahan yang beracun yang tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal dari dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh tersebut banyak terkandung zat-zat atau racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tidak mampu disaring oleh ginjal, sehingga racun tersebut menumpuk. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan kelebihan racun tersebut harus melalui proses hemodialisis atau cuci darah, tentunya dengan medianya adalah mesin atau yang kita kenal dengan istilah mesin hemodialisis. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, seperti pembahasan tadi di awal, bagaimana dengan hemodialisis itu bisa mengeluarkan bahan-bahan racun. Tidak hanya racun, bisa juga kelebihan air atau cairan yang ada di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan kelebihan asam dan kelebihan elektrolit yang tentunya tidak bisa difiltrasi atau tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal itu sendiri. Yang kedua, mempertahankan kadar zat-zat kimiawi yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, mempertahankan dan mengatur tekanan darah. Kemudian yang keempat, mengurangi gejala yang timbul pada pasien akibat berkurangnya fungsi ginjal. Ini beberapa tujuan dilakukan tindakan hemodialisis atau cuci darah. Nah, kemudian apa sih syarat dan saat yang tepat untuk kita memulai tindakan hemodialisis atau cuci darah? Yang pertama, kalau kita bicara syarat berarti ada indikasi di sana. Apa sih indikasi dilakukan tindakan hemodialisis tersebut? Kalau secara teori, seseorang dengan penyakit ginjal yang fungsi ginjalnya sudah kurang dari 10% atau laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 15 ml per menit, kondisinya juga tidak bisa diatasi dengan obat-obatan atau cara konvensional lain, atau dengan cara obat-obatan tidak dapat mengatasi masalah tersebut, maka perlu sudah ada isyarat atau indikasi dilakukan hemodialisis. Nah, terkait tadi laju filtrasi glomerulus itu sebenarnya ada rumusnya, mungkin nanti kita bahas ke video-video berikutnya. Nah, tadi indikasinya atau syarat kapan hemodialisis. Sekarang pada saat memulainya itu pada saat kapan, pada kondisi yang seperti apa. Yang satu, pertama ya, kondisi akibat penurunan kesadaran akibat gagal ginjal tersebut. Biasanya penurunan kesadaran ini salah satu faktornya adalah peningkatan kadar racun yang di dalam tubuh, sehingga racun tersebut juga bisa menyebar ke otak, atau istilah yang sering kita kenal atau yang sering kita dengar adalah encephalopathy uremicum. Jadi penumpukan racun yang ada di dalam tubuh itu sampai menyebar ke otak, itu bisa membuat penurunan kesadaran, atau faktor-faktor lain juga bisa. Kemudian pada kondisi mual muntah hebat, jadi pasien-pasien dengan CKD memang ini gejala yang khas, mual muntah itu sering sekali. Kemudian pasien dengan malnutrisi, jadi pasien-pasien dengan CKD juga banyak yang mengalami gangguan nutrisi atau secara penampilan fisik itu terlihat kurus. Kemudian tentunya pasien yang udem atau kelebihan cairan, jadi ini akibat penumpukan cairan di dalam tubuh yang tentunya tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal cairan tersebut secara berlebihan, sehingga membutuhkan proses hemodialisis untuk mengeluarkan kelebihan cairan tersebut. Kemudian elektrolit, nah ini cukup berbahaya, apalagi kalau dari hasil laboratorium atau pemeriksaan lab itu menunjukkan nilai kadar kaliumnya tinggi. Ini cukup berbahaya karena
kalium yang terlalu tinggi juga bisa mempengaruhi fungsi jantung. Bahkan kalau tidak ditangani secara cepat untuk proses hemodialisisnya itu bisa mengancam nyawa ya. Yang kemudian keasaman darah meningkat, ini jelas karena terjadi gangguan fungsi ginjal tersebut sehingga meningkatkan keasaman darah. Nanti ini tentunya kalau tidak bisa diatasi secara cepat, tentunya nanti bisa menyebabkan asidosis dan lain sebagainya, dan ini juga bisa mengancam nyawa. Kemudian nilai lab yang tinggi yaitu urium dan kreatinin. Urium lebih dari 100 mg per desiliter dan kreatinin juga lebih dari 12 mg per desiliter. Ini sudah harus untuk dilakukan cuci darah ya, seperti itu. Jadi itu syarat dan saat memulai HD. Nah kemudian apa sih kontraindikasinya atau larangan pada saat HD? Ya, yang pertama tekanan darah rendah. Nah, teman-teman semua ini sangat vital. Jadi kalau kita berbicara tentang hemodialisis tidak bisa lepas dari tanda-tanda vital, terutama tensi. Tensi ini sangat menentukan karena apa? Kalau kita melakukan tindakan cuci darah dengan tensi yang rendah itu sangat berbahaya. Karena pada saat darah dikeluarkan menuju ke mesin itu secara logika itu juga bisa menurunkan tensi, sehingga tekanan darah rendah itu menjadi hal kontraindikasi untuk dilakukan HD. Terkecuali kalau misalnya ada kondisi-kondisi khusus, bisa saja dilakukan tindakan HD pada saat tekanan darah rendah, akan tapi metode yang digunakan berbeda. Jadi ada istilahnya nanti metode slide. Jadi metode slide itu HD-nya diperpanjang dan lain sebagainya, sehingga memang tujuannya itu untuk pasien-pasien dengan masalah hemodinamik yang tidak stabil, sehingga diperlukan tindakan cuci darah dengan metode slide untuk pasien-pasien dengan tekanan darah rendah. Yang kedua, pasien dengan gangguan proses pembekuan darah ya, artinya pasien-pasien misalnya dengan melena atau pasca operasi, jadi itu juga kadang menjadi kontraindikasi untuk dilakukan HD karena takutnya nanti makin terjadi perdarahan pada saat kita melakukan HD, karena pada saat proses hemodialisis itu membutuhkan obat untuk pengencer darah atau yang kita kenal istilahnya obatnya itu heparin. Jadi fungsinya itu untuk mengencerkan darah, untuk mencegah terjadinya pembekuan darah saat proses hemodialisis. Yang ketiga, pasien yang mengalami gangguan jiwa, ini juga menjadi kontraindikasi. Pasien yang menolak HD, nah ini juga tentunya menjadi kontraindikasi. Jadi kita intinya di sini tetap menjelaskan apa manfaat HD, kemudian apa resikonya jika tidak dilakukan tindakan hemodialisis segera. Tapi kalau pasiennya tetap menolak, ya tetap di sini kita melakukan informed consent. Jadi kita minta persetujuan dari keluarga atau pasiennya untuk menolak tindakan. Tetapi di satu sisi juga kita tetap menjelaskan dampak kalau tidak dilakukan tindakan cuci darah, bahayanya itu seperti apa dan manfaatnya itu seperti apa. Pasien yang sulit didapatkan akses vaskulernya, ya jadi ada beberapa cara ya akses untuk melakukan tindakan HD. Ada istilahnya menggunakan tindakan manual atau kita melakukan penusukan di area vena femoralis, jadi di sekitar area femoral. Jadi kita tusuk area femoralnya satu, kemudian di daerah tangan satu. Jadi itu kenapa harus dilakukan di bagian femoral ya, karena pembuluh darah vena di femoralis itu juga cukup besar. Pada saat proses HD pun tentunya dibutuhkan aliran darah yang baik pada saat melakukan tindakan hemodialisis, sehingga akses vaskuler itu menjadi hal yang sangat penting juga. Nah, akan tetapi untuk tindakan penusukan vena femoralis ini cukup beresiko karena pembuluh darah vena sangat dekat jaraknya dengan arteri femoralis, sehingga kalau meleset itu kena arteri femoralis, tentunya pada saat kita mencabut jarumnya itu tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tindakan menghentikan perdarahannya.
Nah, kalau misalnya aksesnya itu susah didapatkan, tidak boleh dipaksa, karena nanti kalau kita paksa untuk dilakukan tusukan secara terus-menerus akan memberikan rasa sakit kepada pasiennya, sehingga itu juga menjadikan kontraindikasi. Nah, sehingga kalau tidak bisa dilakukan tindakan manual penusukan secara melalui metode penusukan vena femoralis, ada beberapa pilihan. Yang pertama, pasiennya bisa dilakukan pemasangan kateter double lumen atau CDL. Jadi dipasang itu bisa di vena jugularisnya atau subclavianya, sehingga nanti kateter double lumennya itu punya dua cabang merah sama biru atau arteri vena. Jadi kita nanti proses HD-nya itu pun melalui selang kateter double lumennya itu, atau yang penusukan yang paling standar atau kita kenal istilahnya avisan. Jadi itu dilakukan tindakan operasi. Cuma untuk avisan itu tidak bisa langsung kita gunakan karena membutuhkan waktu proses matur untuk avisannya itu ya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, dan itu pun harus tetap kontrol ke dokter yang masang. Kalau emang dinyatakan sudah siap untuk bisa dipakai baru kita gunakan ya. Itu terkait akses vaskuler untuk hemodialisis. Yang terakhir, kondisi pasien terlalu lemah atau dengan sakit stadium terminal, misalnya kanker stadium lanjut atau penyakit hati yang berat. Artinya di sini ada komplikasi yang lain. Kalau memang dilihat penyakit-penyakit pasien dengan CKD kemudian ada komplikasinya juga yang lebih berat, tindakan HD-nya kemungkinan bisa ditunda dengan alasan kalau dia melakukan tindakan HD pada saat kondisinya sangat lemah, justru itu nanti bisa mengancam nyawa atau membahayakan kondisi kesehatan pasien tersebut, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada gambar ya. Ini sebenarnya proses atau mekanisme kerja di HD itu seperti apa. Jadi ada gambar pasien, kemudian ada gambar mesin sebenarnya itu, dan kemudian ada dua cerigen, itu isinya cairan asid bikarbonat yang membantu proses hemodialisis. Kalau simpelnya seperti ini mekanisme kerja HD yang perlu kita pahami, yaitu pasien ditusuk, keluar darah. Nah, darah itu menuju ke mesin. Di mesin darah itu diolah, dibersihkan. Setelah dibersihkan melalui proses hemodialisis itu, di situ kan ada tabung dializer. Nah, tabung dializer itu nanti terjadi proses filtrasi, proses difusi dan lain sebagainya. Nah, kemudian darah setelah dibersihkan, darah yang sudah bersih itu kembali lagi ke dalam tubuh dalam kondisi bersih. Nah, begitu terus siklusnya sampai nanti treatment HD-nya itu sekitar 4-5 jam selesai. Ya begitu mekanisme kerja HD.